Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Safira, Stambuk A 111200098 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kritik Sastra. Adapun yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu tentang materi kritik sastra, jenis-jenis kritik sastra, ciri-ciri kritik sastra, dan juga manfaat dari kritik sastra. Langsung saja, kritik sastra ini berasal dari kata kritikus yang memiliki arti hakim kesusastraan. Artinya, kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Pengertian kritik sastra yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah disinggung di awal, kritik sastra ini umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Kritikus sastra yang biasanya melakukan kritik sastra ini diharapkan sudah memiliki wawasan yang cukup luas mengenai ilmu yang berkaitan atau relevan dengan karya sastra. Misalnya, kritik sastra mengenai karya sastra yang bercerita tentang sejarah, maka kritikus tersebut sudah harus memahami berbagai hal mengenai sejarah. Selanjutnya, jenis-jenis kritik sastra. Berdasarkan dengan pendekatan yang digunakan terhadap karya sastra, jenis-jenis kritik sastra dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra yaitu mengenai gambaran atau rekaan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Selanjutnya yang kedua, kritik sastra pragmatik. Selanjutnya, kritik sastra pragmatik ini melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga, kritik sastra ekspresif. Sementara itu, kritik sastra ekspresif ini menekankan pada analisis kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Yang keempat, kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya, karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupannya sendiri. Selanjutnya, fungsi kritik sastra. Fungsi utama kritik sastra ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi kritik sastra bagi pembaca, dan yang kedua, fungsi kritik sastra bagi pengarang atau penyair. Yang pertama, fungsi kritik sastra bagi pembaca, yaitu dapat membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Dan selanjutnya, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra tersebut. Lalu, yang kedua, fungsi kritik sastra bagi pengarang. Fungsinya yaitu kita dapat mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya. Yang kedua, dapat mengetahui kelebihan suatu karya. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui masalah-masalah yang mungkin saja akan dijadikan tema di dalam tulisan tersebut.
Kemudian adapun ciri-ciri dari kritik sastra adalah yang pertama, kritik sastra bersifat objektif. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya sastra yang telah dikritik. Dan yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Adapun manfaat kritik sastra. Kritik sastra juga memiliki manfaat. Manfaat kritik sastra diuraikan menjadi 3, yaitu manfaat bagi penyair atau pengarang, manfaat bagi pembaca, dan yang ketiga manfaat bagi perkembangan sastra. Yang pertama, manfaat kritik sastra bagi penulis. Untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta teknik bersastra, menanamkan motivasi untuk menulis, yaitu untuk meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Yang kedua, manfaat kritik sastra bagi para pembaca. Menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra, dapat menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra, dan juga dapat membuka mata hati serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra. Lalu yang ketiga, manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra, yaitu dapat mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan juga dapat memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kritik sastra, jenis-jenis kritik sastra, ciri-ciri kritik sastra, dan juga manfaat kritik sastra. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam pembuatan video ini. Di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.